Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, masuk. Nah, silakan duduk ya. Biar panjang duduknya. Apa kabarnya? Ulun anda bertakun-takun masalah pondok. Oh, pondok. Nggih. Tanggal berapa pendaftaran dibuka? Nah, jadi pendaftaran dibuka untuk tahun ini kami membuka yaitu pada tanggal 14 April. Jadi 14 April tahun 2021 ini mulai membuka. Kalau aktif belajarannya Nah, jadi kalau aktif mulai belajar nanti insya Allah pada hari Rabu tanggal 16 Juni. Jadi tadi pendaftarannya mulai 14 April 2021, kemudian mulai aktif belajar juga insya Allah pada tanggal 16 Juni 2021. Adapun tempat pendaftarannya di sini ada ruang di sebelah nih, nah, ruang khusus. Di sini tuh masuknya atau sekolahnya tuh bayar kan? Oh, pondok kami ini begitu masuk ke pondok cuma ada persyaratannya dari usia dulu. Usia dari 11 tahun minimal, sekurang-kurang usia tuh 11 tahun. Dan harus ada menamatkan ME atau disebut madrasah ibtidaiyah atau SD atau yang sederajat. Itu minimal. Jadi belum, karena kami sekarang sudah beberapa tahun gak ada lagi menerima orang yang belum pernah berisi ijazah. Adapun sanawiyah aliyah itu kami gak dicari, kami yang penting ijazah bawah. Nah, itu. kalau sistem belajarnya Sistem belajarnya di sini maksudnya tuh sistem kitabnya lah, waktunya. sistem belajarnya seperti pondok pemangkih kah Itu atau sistem Darussalam? kurikulum Nggih. istilahnya. Nggih. Sistem kurikulumnya tuh seperti Ibnu Amin Pamangkih. Artinya dari ilmu nahwu saraf seterusnya. Dan kitab tuh harus tamat. Bila tamat sambung, tamat sambung, tamat sambung. Kayak itu ada begitu separuh kitab misalnya tahun dulu tahun naik ke kelas 2 kitab berhenti ada diteruskan walaupun kelasnya tuh tambah tapi kitab tuh kami teruskan. Nah, itu cara kami. Kalau belajarnya berapa jam rajin? Oh, dalam satu hari. Nggih. Ini kami santri itu terbagi dua. Ada santri kalong dan ada santri asrama. Santri kalong sama dulu dengan utamanya santri asrama. Misalnya kalau dari pagi kami belajar yang sekarang dari jam 8. Jadi belajarannya dari jam 8 pagi sampai jam 9.30. Setengah 2 jam total. Istirahat. Kemudian sekitar jam 11 kurang 15 menit masuk lagi sampai jam 12 kurang lebih 5 menit. Nah, dalam masa istirahat tadi dari setengah 10 ke jam 11 kurang 15 menit itu kan ada waktu. Itu lebih sejam. Nah, di situ bagi santri yang mau mengikuti pelajaran les, artinya pelajaran tambahan dan setiap hari dilajarkan di sana kita sekarang kitabnya Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin sekarang kitabnya. Itu pelajaran artinya di luar jam yang tadi. Dari jam 8 sampai jam setengah 10 semua santri yang pulang balik atau yang di asrama. Karena bila sudah sampai tanggal 10 istirahat, jam 10 kurang lebih 10 menit. Jadi ada juga istilahnya 10 menit ya istirahat.
masuk pulang bagi yang maunya, itu umum aja kan. Itu belajaran sekarang kitab Ihya Ulumuddin, kitab akhlak yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Nah, kayaknya jam 11 kurang lebih 15 menit baru masuk, kemudian sampai jam zuhur. Sebelum zuhur tuh ya kurang lebih kadang-kadang 5 menit lagi jam 12 istirahat. Lalu kadang-kadangnya anak bakame, kawisi atau anak berwudu. Nah, setelah zuhur azan, lalu salat berjamaah semua santri yang di asrama dan yang pulang pergi. Setelah salat zuhur, nanti kembali ada belajar ulang yang bukan hari Jumat. Hari Jumat itu kan sampai jam 11 tuh pulang semua kan, begitu pulang pergi. Nah, jadi kalau setelah salat zuhur, ininya itu kami belajaran pulang mengajar. Jadi antaranya itu pak-pak yang sudah ditentukan. Tapi kalau bagi kita mengajar sesudah salat zuhur itu hadis Sahih Bukhari sekarang. Bagi orang yang di asrama pula ada tambahan lagi. Karena kada boleh. Nah, yang di asrama itu kita ajari sesudah maghrib dan sesudah salat subuh habis wirid. Ya kurang lebih 5:30 waktu setempat mengajar kita hingga salat subuh sampai isyraq. Ya kurang lebih 45 menit kurang lebih lah waktunya. Itulah waktunya kami mengajar. Yang sekarang kitabnya yang diambil dari Mbah Maghrib itu sekarang kitabnya yang dikarang oleh Habib Abdullah Al-Haddad, yaitu kitab Dakwatul Ammah wa Tazkiratul Ammah. Itu kitabnya. Dakwatul Tammah wa Tazkiratul Ammah itu kitabnya yang dikarang oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Itu pelajaran kami. Jadi artinya kalau yang mau mondok di samping itu belum, kalau imbah salat Isya di situ bermacam kegiatan ada. Di antaranya maulid habsi dan membaca burdah dan lainnya, dan pula ada latihan cara bermuzakarah berkelompok. Latihan pidato ada juga, walhasil setiap malam tuh ada diadakan kegiatan-kegiatan. Mata pelajaran atau pak yang diajarkan di sini itu apa? Jadi mata pelajaran atau pak yang diajarkan di pondok pesantren kami ini sekarang jumlahnya 19 pan. Pan wajib 19. Yang pertama saraf nahu, ketiga saraf nahu 2, nahu saraf bisa juga disambat. Yang ketiga ulumul Quran, keempat ilmu mantiq, balaghah, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi, ilmu usuluddin. Maksud usuluddin itu ilmu tauhid. Kemudian ilmu fikih dan ilmu usul fikih dan ilmu arud, penimbang syair ya. Kemudian ilmu faraid tentang orang berbagi harta, tasawuf atau disebut akhlak, ilmu hadis dan pula mustalahul hadis, kayak apa menangguh hadisnya sahih, hadisnya maudhu', hadisnya mauquf, itu ngarannya mustalahul hadis. Kemudian tarikh, ilmu tafsir dan ilmu usul tafsir. Jadi jumlahnya 19 pan. 19 macam maksudnya. Nah, itu. Belajarnya tadi waktunya ya tadi dari jam 8 sudah belajar di luar, jam 8 itu sudah masuk. Ada itu masuk al itu kadang-kadang ada jam 8 kurang 15 menit. Nah, itu kan artinya jam 8 itu sudah mulai belajaran. Itu tak. Seandainya nih sudah habis mondok di sini sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun. Kalau hendak kuliah ibaratnya kalian kawan. Oh, misalnya sekolah di sini orang itu baik tamat sanawiyah bisa, atau tamat aliyah bisa, atau tamat madrasah atau SD bisa, tetap sama nilainya kami dari dinilai sanawiyah di sini. Karena kadang-kadang walaupun tinggi di sana sekolah, misalnya bakas SMP-nya belum pernah belajar tasrifan. Nah, lalu kami pelajari tasrif dari masuknya di istilah bahasa kami kelas 1 sanawiyah. Nah, di situ bedanya tadi. Jadi kan 1 sanawiyah, habis sanawiyah 1, 2, sampai 3 tahun tamat sanawiyah. Nah, dari tamat sanawiyah itu kami ada berikan ijazah 2 buting cara ijazah. 1 ijazah kesetaraan dan 1 ijazah pondok. Ijazah pondok maksudnya tamat pondok pesantren Raudhatul Amin tingkat sanawiyah. Nah, kemudian ijazah negeri ada, ya karena setara sudah mulai tahun 2018. Jadi Raudhatul Amin ini
setara. Asalnya dari tahun 2007, 8 sampai 2017 itu paket A, paket B. Setelah paket B sederajat dengan sanawiyah. Kemudian baru paket C sederajat dengan aliyah. Lalu sekarang dari tahun 2018 selalu setara. Nah itu. Nah dengan tamat aliyah, ya berarti kalau seandainya nak melanjutkan kuliah bisa, karena ada sudah BIC ijazah negeri, artinya tamat sudah ILSTA negeri. Jadi 2 ijazah, 1 ijazah pondok, 1 ijazah negeri tadi. Nah 2 di sini. Kalau misalkan ulun hendak asrama, apa yang ulun bawa? Oh, jadi kalau sampai sekarang yang seandainya santri itu hendak masuk di asrama, bagaimana? Di asrama itu cuma kami suruh buat 1 alat guring. Kalambu, anak betilam kada bermasalah, bebental pemerintah buteng. Jadi kalambu nang disuruh wajib kalau ada nyamuk kan, walaupun kada bernyamuk kadang-kadang, tapi bagus bakal lambu kan, itu kan sudah saran kesehatan wah ini sudah. Artinya tidur itu lebih baik bakal lambu pada kada bakal lambu. Walaupun belum ada nyamuk, waktu kita tidur siapa tahu nyamuk datang. Nah itu. Nah jadi artinya buah kalambu selengkap alat goreng. Nah kemudian berhubung kita manusia bukan malaikat ya, nih lalu muta'alikun dengan makan. Nah berhubungan dengan makan lalu perlu membawa pulang alat cara memasak makan pakai kompor. Nah jadi baik memasak sorangan atau bersama kawan bisa juga. Saya masak atau belajar insyaallah. Nah, kita kan pengalaman juga waktu di Ibnu Amin Pemagih memasak seorang tuh aja juga. Ya kan kita tulis kumpul aja. Nah lalu digambar itu tidak memasak menyangai menggoreng ikan. Jangan sama aja. Yang ngarannya santri, ya itu latihan mandiri lah. Awal dibangunnya atau didirikannya pondok ini. Oh jadi adapun pondok pesantren kami yang namanya Raudatul Amin ini kami bangun yang pertama kali di awal itu pada tanggal 22 Juli tahun 1998. 22 Juli 1998. Itu yang pertama dibangun. Itu yang pertama itu santri yang masuk itu hanya 2 orang. Tapi dengan masuk 2 orang itu kita bersungguh-sungguh mengajar dan memperhatikan, karena kita membangun pondok ini juga alhamdulillah artinya restu dari 2 ayah. 1 artinya Abah Ibnu Amin pengasuh Pemangkih. Yang kedua restu oleh Abah Guru Sakumpal. Nah jadi artinya 2. Jadi maka dari itulah 2 orang, walaupun 2 orang kata Abah Pemangkih itu Yesidin bimbing dulu murid walaupun seada-adanya dengan cara maksimal baik orang ini. Yang mungkin dia itu akan bisa nanti membantu kita. Nah maka dengan 2 orang kita jaga, kita ajari. Dengan 2 orang pada mulai tanggal 22 Juli tahun 1998 yang pada akhirnya dalam masa kurang lebih hampir 2 bulan itu ada tambahan murid jumlahnya semuanya 7 orang. Jadilah anggap di tahun pertama itu 7 orang lah. Nah dari 7 orang itu setahun. Lalu tahun kedua tahun 99 itu kalau kada hilap itu masuk sekitar 15 orang. Jadi kan 7 tambah 15 kan sudah menjadi 22 dan seterusnya alhamdulillah sudah ada peningkatan yang sampai alhamdulillah sekarang dulu sampai dulu 10 tahun. Kan 10 tahun kita bangun Potra, lalu kita berpikir artinya Potra ini sudah mulai membesar. Dari 10 tahun itu Potra ini sudah berisi murid sudah ratusan deh. Nah lalu kita berpikir membangun Potra, karena kan dalam hadis Nabi itu artinya menuntut ilmu itu artinya laki-laki dan perempuan. Bahkan kaum wanita ini yang sangat orang yang pertama mewarnai dalam keluarga. Artinya kalau kita mendidik anak ini kebanyakannya kita bahkan anak ini yang lagi kecil lebih banyak mamanya mendidik pada abahnya. Ya pada saya pergaulan itu hampir 80% bergaul dengan mama, hanya mungkin 20% aja bergaul dengan ayah di saat masih kecil kayak itu. Mengenal lo, betiano lagi lo. Nah itu istilahnya. Lalu kita kemudian membangun pula pada tanggal 16 Juli tahun 2008. Jadi 10 tahun tadi
lalu ada membangun bibinian di sana. Tanggal 16 Juli tahun 2008 itu dengan murid yang pertama 9 orang. Karena kan lelakiannya ada beberapa dahan, kita berbadahan, kita mau ada ke keluarga atau adik dan anak, silahkan masukkan di Putri. Lalu kita buka di seberang, yang pertama tahun itu ada 8 orang. Dan yang sekarang 2001 ini, yang alhamdulillah di Putri itu orangnya sudah sekitar 125 orang. Itu Nandi Putri. Ada pun Nandi Putra ini ya kurang pada 400. Jadi jumlahnya itu ya sekitar 500 putra dan putri. Alhamdulillah. Dan pula pondok kami ini baik yang di asrama atau apa namanya yang pulang pergi tadi itu tidak dikenakan pungut bayaran alias gratis. Tapi alhamdulillah walaupun gratis tapi pelajarannya sama aja orang yang berbayaran. Juga kami artinya tidak menurunkan kualitas daripada mengajar. Usaha itu bang. Tujuan kita kayak itu dulu menyang kawa selama-lama kawa dulu, menyang selama kawa masih mampu. Artinya hendak biar aja kada biar gratis. Yang masuk ini terserah orang kaya, orang kada kaya tetap gratis. Kadang-kadang rajin ada orang yang berduit masuk. Jadi dia orang kayak apa guru di sini? Ya aku gratis. Habisnya udah. Oh, jadi dia lagi cuma nama nyumbang silakan. Ada orang menyumbang bisa. Bisa tanah. Aku bisa juta nyumbang. Bisa tidak. Itu hanya menyumbang untuk kemajuan pondok. Itu bisa artinya itu dipungut bayaran kak ada. Orang kada memberi kada bapak juga kan. Yang jelas benar kami tidak ada memungut bayaran. Baik uang masuk tidak ada, termasuk juga uang SPP pun ditiadakan. Nah itu. Putrinya ada juga. Asrama Putri sekarang ada. Jadi sudah 1 tahun ada. Jadi yang sekarang di Putri itu asramanya alhamdulillah sudah ada. Artinya asrama Putri itu yang bertingkat 1, yang kada bertingkat istilahnya 2. Jadi yang sekarang asrama Putri itu orangnya yang baru kurang lebih 30-an. Sekitar 30 lah bibinian itu hanya kurang lebih. Masih kosong asrama ini hanya aja tuntong asrama itu nah. Yang bertingkat hanya aja tuntong. Yang di tingkat atas itu nah kosong masih. Di tingkat bawah itu masih kosong juga masih. Karena kan hanya aja tuntong. Paling ada sebulan lebih. Kalau bangunan di sini itu bang kayak apa? Ada masih kayak pembangunannya kan? Oh jadi kalau asrama bangunan laki-laki ini ya sederhana kayak itu biasa aja. Tapi yang sekarang kami karena sibuk pulang setelah di Putri tadi, kami sibuk membangun musala gana nih. Karena musala yang sudah ini masih halus benar. Makanya kalau di itu salat zuhur kami sekarang kalau di atas di aula. Kalau zuhur itu kan orangnya banyak, putra nih semuanya banyak kan hampir 400-an, ada muat lagi di bawah putra. Yang di bawah itu muatnya kurang lebih 100 aja sekarang Tuhan. Jadi ke atas itu lalu banyak muatnya. Nah disitulah kami berpikir lalu membangun musala gana benar. Artinya panjangnya kalau kita ukur dari luar ke situ 27 meter. Lebarnya itu kalau kita ukur itu 21 dalam, kalau di luar itu berarti jumlahnya 22 lebar itu nah. Gana. Jadi musala itu insya Allah kalau kami perhitungkan sekitar 900 menampung salat berjamaah. Lain salat kifayah. Salat kifayah itu 2-3 ribu umurnya. Ini loh ini salat berjamaah. Yang salat zuhur macam-macam asar itu menampung 900-an. Itu baru dalamnya, belum kayak nanang seandainya tirasnya itu belum biasa kayak nah. Nah itulah. Dan musala kami sekarang masih ya mungkin itu hanya sekitar 35% mungkin. Jauh lagi lawan tontong tujuh. Itu pun sudah memisahkan dana sekarang itu sudah kita hitung. Minggu tadi kita hitung lah. Minggu Kamis malam belum terhitung tuh nah. Itu sudah 570 juta telah. Jadi barangkali itu hampir miliaran lagi hanya selesai sekali itu. Banyak lagi dananya. Jadi kalau ada nanti Alpang siapapun anak menyumbang keluarga inilah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala disebut sadaqatun jariyah. Anak menyumbang baik langsung samennya. Adapun THL-nya yang sudah insya Allah ada namanya grup seorangan. Sudah kita terpandir. THL-nya nah. Jujur aku jadi. Jauh THL-nya itu aja
rencana tuh anak nanggana nang lebar nang 60. Ayo hajar. Jadi kita tanyakan lawan buan pokok ansidin Johan. Jadi dihitungkan oleh orang toko tuh PL-nya tuh baik nang kalau nang kayak ini warna anunya harganya sekitar 56 juta. Kalau nang ini sekitar 75 aja. Jadi kayak apa aja? Joko menene nasa baik kayak apa? Ayo aja. Nah, jadi insya Allah tuh. Jadi ada seorang PL-nya ada seperti ya. Punya apa lagi yang belum tuh. Ya tadi hampir 1 miliar lagi dananya tuh. Boleh melihat lokasi di sini kan? Oh ya bisa nang lihat ada lokasi asrama lokal. Alhamdulillah. Ya. Bisa kita. Ini lokal atas lokal dan sekarang untuk salah buat ini rencana asrama kota asrama ya itu kantor atas ruang belajar pula. Kalau itu kan dibangun. Oh yang itu gimana nih kak? Iya. Ini musola nah. Musola. Banyak lagi membutuhkan juga. Oh, musola ini alhamdulillah ini banyak membutuhkan dana. Jadi karena menurut pandangan ini barangkali musolanya hanya sekitar kurang lebih 30% hanya kurang lebih. Banyak lagi. Karena itu dananya sudah habis sekarang 570 juta dana yang ada sudah habis. Kira-kira hampir 1 miliar lagi kira-kira itu. Bukan. Karena besar lah, karena Luasnya bang. kalau ini panjangnya 21 panjangnya 26 lebarnya 21 meternya. Kalau jumlah sama ini satu ada pun yang tadi itu belum rencana. Yang sana tuh dianggap ini 3 sama ada asrama 5 buah lah yang sudah ada. Itu kan di sana tuh asrama bertingkat. Oh, itu anggap 2 buah kan ini tuh di satu bang mana nih kalau buntak. Ini 5 buah lah asrama. WC ini juga 2 buah satu sama ini. Itu lokal belajar yang ujung kanan. Ini lokal belajar juga nih. Ini lokal belajar jadi alhamdulillah lumayan aja dah. Ya, karena ingat tadi tangga 14 April kalau hendak. Assalamualaikum. Salam. السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا
كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي يا بدرة من حاز كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي شيخنا الله ربي ارحم رب بروحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم رب بروحنا يا ربنا صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم رب بروحنا